faktanya hari ini memang hanya Romo Magnis lah satu-satunya tokoh agama yang berani untuk mengingatkan dan menyadarkan kita semua soal pentingnya etika dan moral. Kemarin kita juga bisa menyaksikan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat keras sekali, yang sangat berani sekali dari seorang tokoh agama bernama Romo Magnis. Karena ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa, yang tidak kita dengarkan, yang tidak kita dapatkan dari tokoh-tokoh agama manapun sebelum ini, gitu ya. Baru Romo Magnis yang bisa bicara sekeras ini dan sejelas ini, karena kira-kira beliau bilang bahwa bila presiden kemudian menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok dan golongannya, itu bisa dibilang sebagai mafia. Ya memang tidak disebutkan Presiden Jokowi, tapi ini yang disampaikan oleh Romo Magnis ini adalah soal kedudukan dan posisi, soal jabatan seorang presiden yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan golongan dan dirinya, gitu ya. Lalu kemudian beliau juga bilang, bila ada seorang presiden kemudian menggunakan kekuasaan, kekuatannya untuk kemudian demi kepentingan keluarga, gitu ya, dan dirinya, ini tidak bisa disebut sebagai presiden, karena presiden tidak paham soal fungsi dan tugasnya. Lalu yang paling banyak diberitakan di media hari ini soal presiden yang membagikan bansos. Menurut Romo Magnis, seorang presiden yang kemudian mengambil bansos dan membagikannya kepada masyarakat di luar tugas dan fungsinya, gitu ya. Lalu kemudian bansos-bansos ini digunakan, diberikan kepada masyarakat demi kepentingan dirinya dan kepentingan politik keluarganya. Ini ibaratnya, menurut Romo Magnis, sekali lagi, ini ibarat karyawan yang mencuri uang di kas toko. Ya, sekali lagi tidak disebutkan Presiden Jokowi, tapi ini dalam sebuah gambaran Romo Magnis bahwa kalau ada presiden, katanya, mengambil bansos, padahal itu tugas dari Kementerian Sosial, dan kemudian itu diambil oleh presiden, dibagikan langsung kepada masyarakat, padahal dia tidak punya kewenangan untuk itu diibaratkan sebagai pencuri. Apakah ini terjadi di Indonesia atau enggak, itu Romo Magnis tidak berkomentar lebih lanjut. Silahkan publik yang menilai, katanya. Tapi bila kejadian ini terjadi, maka itu sama seperti pencuri, seperti karyawan yang mencuri uang kas di toko. Pernyataan-pernyataan Romo Magnis bagi saya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat-sangat luar biasa, keras sekali, karena kemudian mengingatkan kita semua betapa pentingnya etika dalam kehidupan bernegara. Karena menurut Romo, melanggar hukum itu ya satu pelanggaran, tapi kemudian melanggar etika itu pelanggaran yang lain. Kalau kemudian ada orang yang sudah melanggar hukum, melanggar etika, kemudian memanfaatkan pelanggaran etik dan pelanggaran hukum itu untuk kepentingan pribadinya, itu adalah pelanggaran etik tersendiri. Jadi kesalahannya itu bisa double atau bahkan triple. Dan pernyataan-pernyataan Romo Magnis Suseno ini seperti menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya beberapa bulan sebelumnya. Karena kalau kalian ingat, gitu ya, saya pernah tanya di sebuah video, kemana para tokoh agama ketika melihat kelakuan Gibran yang sangat-sangat tidak beretika. Karena waktu itu di debat Capres-Cawapres, gitu ya, Gibran itu sudah ditegur sama KPU ketika dia melakukan provokasi dengan tangan yang begini-begini. Tapi kemudian setelah itu dia ulangi lagi, gitu ya. Jadi seolah-olah dia tidak peduli dengan teguran-teguran itu dan dia ingin terus melakukan provokasi. Nah, secara etik ini kan sudah melakukan pelanggaran. Secara hukum atau aturan yang sudah ada di KPU itu juga adalah pelanggaran tersendiri. Dan saya bertanya-tanya, di mana para tokoh agama yang seharusnya menjadi orang terdepan untuk mengingatkan kita semua soal etika, soal pentingnya moral dan etika, gitu ya. Tapi kemudian di Pilpres 2024 ini sepertinya semua dipaksa untuk diam, atau bahkan nampak tidak berani untuk menyampaikan sepatah kata apapun. Tokoh-tokoh agama ini pada kemana, gitu. Dan yang mengherankan saya, gitu ya, kalau ulama atau tokoh agama yang selama ini berafiliasi atau mendukung paslon 02 itu kemudian mereka diam dan bungkam, itu wajar, gitu ya. Mungkin itu karena demi kepentingan politik mereka pribadi.
Tapi dari kelompok paslon 01 dan 03 gitu ya, dari paslon lawannya, ulama-ulama, tokoh-tokoh agama dari paslon lawan pun itu tidak ada satupun yang berani untuk kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang mengingatkan kita betapa pentingnya soal etika dan etika bernegara di Indonesia ini. Ya teman-teman, salah satu tokoh agama yang berani menyuarakan soal etika di Mahkamah Konstitusi adalah Romo Magnis. Ya, karena walaupun dia berumur sudah tua 80 tahun lebih, tetapi dia masih memiliki hati untuk bangsa ini, bahwa untuk menjalankan pemerintahan di bangsa ini ya sangat perlu adanya etika moral. Nah, itulah yang diingatkan oleh Romo Magnis di persidangan sengketa Pilpres kemarin, dan telah menyampaikan tentang keterangan-keterangannya bagaimana yang harus dilakukan seorang presiden, dan ketika presiden melakukan ini maka ini dikatakan seperti apa. Nah, teman-teman, kita lihat di sini dikatakan bahwa Romo Magnis bicara etika presiden di sidang MK atau Mahkamah Konstitusi, kubu Prabowo Gibran bela Jokowi. Nah, kita tahu bahwa siapa saja yang menjadi tim hukum pembela dari Prabowo Gibran ini, yaitu pengacara kondang Hotman Paris, kemudian Otto Hasibuan, dan juga Iza Mahendra, dan beserta kawan-kawan yang lain. Itulah tim mereka sebagai tim 02 pembela Prabowo Gibran di pemilu tahun 2024 ini, atau sengketa pemilu tahun 2024 ini. Nah, guru besar filsafat STF Driyarkara Frans Magnis Suseno yang akrab disapa Romo Magnis menjadi salah satu ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara sengketa hasil pemilihan presiden Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK Selasa 2 April 2024 kemarin. Nah, kemudian Romo Magnis yang dihadirkan oleh kubu Ganjar Mahfud selaku pihak pemohon dalam perkara tersebut banyak memaparkan persoalan etika seorang presiden ketika memberikan keterangan di hadapannya. Ya, memang lebih banyak disorot Romo Magnis ini adalah etika seorang presiden, tapi dia memaparkan etika seorang presiden itu dia tidak menunjukkan pribadi atau menunjukkan pribadi Jokowi, tidak, tetapi ketika ya seorang presiden melakukan ini, maka tindakannya itu bisa dikatakan seperti ini. Nah, itulah yang disampaikan oleh Romo Magnis, artinya dia tidak menyebutkan tentang pribadi Jokowi. Nah, salah satu poin keterangan Romo Magnis yang menjadi sorotan pada sidang kemarin adalah soal presiden yang tidak ubahnya seperti pemimpin organisasi mafia bila menggunakan kekuasaan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ya, inilah yang menjadi sorotan, teman-teman, bahwa Romo Magnis mengatakan bahwa ketika seorang presiden atau seorang penguasa menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan pihak tertentu atau menguntungkan pribadinya, bahkan keluarganya, maka ya itu bisa dikatakan ya sebagai pemimpin organisasi mafia. Nah, itu sangat menuai kontroversial, teman-teman, kemarin, dan tentu sekali lagi dia tidak mengatakan bahwa Jokowi melakukan hal itu, hanya saja memberikan pandangan-pandangan bahwa ketika seorang presiden melakukan hal ini atau menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan pihak tertentu, maka itu adalah sebagai pemimpin organisasi mafia. Ya, makanya Romo Magnis mengatakan bahwa ini apakah terjadi di Indonesia itu bukan urusan saya, katanya. Silakan pihak-pihak terkait yang menilai.
Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pemimpin organisasi mafia, kata Romo Magnis Selasa. Nah, kemudian Romo Magnis mengungkapkan presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat yang harus sadar bahwa tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa, sehingga tidak boleh menggunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan keluarganya. Dia pun menekankan bahwa seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya milik mereka yang memilihnya. Ya, memang benar bahwa ya seorang presiden, namanya saja seorang presiden Republik Indonesia, berarti seluruh masyarakat Indonesia, semua kalangan, golongan, ya bahkan orang yang tidak memilih dia pun yang mendukung dia, maka dia adalah seorang presiden, pemimpin mereka. Ya, yang penting dia berada di wilayah Indonesia, maka presiden adalah seorang pemimpin, ya, sehingga seorang presiden itu tidak boleh memihak satu dengan yang lain, ya, sehingga nantinya kalau dia memihak maka itu menimbulkan satu iri terhadap yang lain. Nah, makanya seorang pemimpin itu tidak boleh lebih menyayangi yang satu daripada yang lain, ya. Sama dengan di dalam keluarga seorang ayah, ya, kita ibaratkan seorang ayah adalah seorang pemimpin di dalam keluarga, dan memang dia seorang pemimpin keluarga, maka ketika dia memiliki 2 orang anak, maka yang satu dia lebih sayang kepada yang satu tetapi yang lain tidak, maka tentu ya kepada anak-anak itu terjadi konflik, ya, yang satu merasa iri karena tidak disayangi oleh seorang ayah. Nah, begitu juga dengan seorang pemimpin, ya, ketika di bawahnya itu, ya, seorang pemimpin lebih memberikan perhatian kepada yang lain, sedangkan yang lain seakan-akan menjadi musuhnya, seakan-akan menjadi orang yang tidak diperhatikan, maka disitulah ya terjadi konflik. Nah, sehingga seorang pemimpin itu harus mengetahui posisinya seperti apa, ya, karena dia bukan hanya seorang pemimpin satu golongan, bukan seorang pemimpin satu misalnya suku, tetapi semua suku yang ada di negeri ini, semua golongan yang ada di negeri ini, baik kalangan yang atas, menengah, dan bawah, semuanya dia adalah pemimpin mereka. Nah, sehingga sangat disayangkan sekali, ya, ketika di pemilu tahun 2024 ini terjadi namanya cawe-cawe presiden, ya, cawe-cawe Jokowi, maka itu menandakan bahwa dia mendukung salah satu pihak di dalam cawe-cawenya tersebut. Romo Magnis lantas mengingatkan bahwa sikap pemerintah yang menguntungkan kepentingannya sendiri dapat menyebabkan situasi tidak aman, ya, tidak aman. Kemudian, sebab mengutip filsuf Immanuel Kant, dia menyebutkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah apabila bertindak atas dasar hukum yang berlaku. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kekuasaan untuk menguntungkan kelompok kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang, ujar Romo Magnis. Nah, teman-teman, inilah tentang kesaksian dari Romo Magnis, dan sekali lagi di antara semua tokoh agama, maka Romo Magnis ini yang menjadi atau yang berani menyuarakan soal etika politik, ya, di negeri ini, ya, karena seorang tokoh agama juga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang baik, terutama di dalam soal etika ini. Terima kasih, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.